Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daimi baqa'uh, al-lazimu qada'uh, at-taqibu burhanuh, al-ghalibu sultanuh, alladhi ayyada ad-dina ba'dama wallat wulatuh واستولت عداته وتضعضعت أركانه وتصعصعت أعوانه وانقضت كواكبه وانقضت كتائبه وذل نصيره وقل مجيره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصلي على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وصلي على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصلي على سيدنا محمد كما تحب أن تصلى عليه وصلي على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. Yang kami hormati dan juga kami muliakan Pangersa Umi Hajah Yoyoh dan keluarga besar. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Suryalaya Bapak Haji Deni H. Ganda Saputra MM. Juga yang kami hormati Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Bapak Haji Cecep Nurul Yakin SPD MAP. Yang kami hormati Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Provinsi Jawa Barat Bapak Dokter yang telah memberikan kita segala macam nikmat, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu, nikmat tempat, dan segala nikmat yang sekarang kita rasakan menjadi wasilah kita semua bisa berkumpul bersama, bahagia bersama di SMK plus YSB Suryalaya. Alhamdulillah. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri teladan kita, panutan kita, ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para ahlul baitnya atau keluarganya, kepada para sahabatnya, sigharu tabi'in, kibaru tabi'in, dan juga kepada para pewarisnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallu 'alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semuanya siap kita sama-sama bersolawat? Siap. Siap kompak? Siap. Siap serempak? Siap. Senada seirama? Siap. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamun habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirat jamaah semuanya, apa kabar, sehat? Alhamdulillah.
Akbar. A Daramang. Teteh carager. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul, menyambung ukhuwah, silaturahim, bertatap muka di SMK plus ISB Suryalaya. Alhamdulillah. Ilal juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersumpah dengan sesuatu kecuali hal itu berharga, bukan hal sepele. Misalnya dalam Al-Quran ada beberapa ayat sampai berkali-kali Allah bersumpah atas nama waktu. Wal fajr, demi waktu fajar. Was subh, demi waktu subuh. Wad duha, demi waktu duha. Wan nahar, demi waktu siang. Wal asr, demi waktu asar. Wal lail, demi waktu malam. Kenapa sih Allah sampai berkali-kali bersumpah dengan nama waktu? Alasannya, kata para ulama, supaya manusia, kita semua memperhatikan bahwa waktu adalah hal yang sangat berharga. Saking berharganya waktu, sedetik dua detiknya, semenit dua menitnya bisa membawa pengaruh dan perubahan besar. Mungkin teman-teman nih AAA siswa SMK plus ISB Suryalaya sering nonton bola. Sering ya? Sering nonton bola. Nah, ketika nonton bola itu sering sekali terjadi perubahan tak terduga-duga di menit-menit akhir. Misalnya aja ketika Piala Dunia nih, Jepang lawan Kroasia. Awalnya Jepang menang 1-0, ternyata di menit-menit akhir Kroasia masukin gol. Akhirnya gak jadi kalah, itu di menit-menit akhir. Jadi waktu setiap detik dan menitnya begitu berharga, karena bisa menjadi peluang untuk merubah keadaan, menjadi kesempatan untuk membawa perubahan besar. Masya Allah. Saking berharganya waktu, sampai-sampai tidak bisa dibeli oleh santri paling kaya di Indonesia, yaitu Ilal. Il kaya al kaya il kaya al-il. Waktu itu kan nggak ada yang jualan ya. Misalnya teteh sama AA lagi di bis nih, kan di bis itu suka banyak pedagang asongan. Dorok dok, maribuan, cangcimen, kacang kocip ramen. Tiba-tiba ada mang. Obral, waktu diobras, menit 10.000. Ada gak yang kayak gitu? Nggak ada ya, karena memang waktu gak ada yang jualan. Waktu itu langsung dari Allah, hanya dari Allah. Tidak ada satupun makhluk Allah, bahkan Nabi Muhammad SAW tidak diizinkan untuk memproduksi waktu, apalagi menjual belikan waktu. Saking berharganya waktu, orang yang sudah meninggal dunia meminta kepada Allah, meminta waktu tambahan. Ketika seseorang meninggal, apa yang ia katakan? Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Wahai Tuhanku, berilah aku waktu tambahan, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh lagi atas apa yang telah saya tinggalkan di dunia. Subhanallah. Yang sudah mati tidak minta harta, tidak minta sehat, tidak minta kuat, tapi apa yang mereka minta? Waktu. Mereka minta waktu tambahan sama Allah supaya bisa balik lagi ke dunia meski hanya sesaat, ingin beramal soleh. Yang sudah mati minta apa tadi? Waktu. Lah kita yang masih hidup, masih punya umur, masih sehat, masih punya waktu, kesempatan, kita malah sering menyia-nyiakan waktu. Astagfirullahaladzim. Hati-hati dengan waktu, karena waktu itu sangat cepat berlalu dan tidak akan terulang kembali. Mungkin kegiatan yang mirip bisa diulang-ulang, kejadian yang persis bisa terjadi lagi, tapi waktu tentu tidak akan kembali. Hari ini Selasa 17 Januari 2023, kita berkumpul di SMK plus ISB Suryalaya. Mungkin atas izin Allah suatu saat kita bisa berkumpul seperti ini lagi, persis seperti ini. Lokasinya seperti ini, posisi A dan Teteh seperti itu, yang bicara Ilal, Teteh dan A yang mendengarkan. Namun meskipun nanti kejadiannya persis seperti ini, tapi tentu waktunya bukan sudah 17 Januari 2023 lagi, tapi di hari, tanggal, bulan, dan tahun yang berbeda. Setiap detik berganti,
dengannya kita tidak akan berjumpa lagi. 1 menit berlalu, dengannya kita tidak akan bertemu. Waktu itu umur, dan umur adalah jatah yang sudah dipatok. Pada hakikatnya kehidupan kita semua manusia hanya tentang menunggu kapan jatah habis umur kita di dunia. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, Ibnu Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yawm, dhahaba ba'du. Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Setiap 1 hari berlalu, hilanglah sebagian dari dirimu. Kata Imam Hasan Al-Basri, manusia itu kumpulan apa teh? Hari. Kumpulan hari. Kalau kita semua kumpulan hari, berapa banyak hari yang telah kita lalui? Artinya, berapa banyak bagian diri kita yang sudah hilang? 1 hari berlalu, 1 minggu berlalu, sampai bertahun-tahun berlalu, tibalah nanti saatnya jatah hidup kita di dunia habis. Kalau misalnya AAA punya tugas dari guru, harus ngumpulin hari Senin. Hari Senin ternyata ada beberapa siswa yang belum selesai. Mungkin guru bisa memberi keringanan beberapa jam supaya semuanya bisa mengumpulkan tugas. TTTT habis kuota. Meskipun habis kuota, sebetulnya itu tetap bisa pakai kuota. Kita pakai dulu, nanti bayar di akhir dapat tagihan. Tapi kalau yang habis urusannya umur, waktu, kita sudah tidak bisa minta lagi tambahan sama Allah meskipun hanya sesaat. Namun sayangnya, banyak sekali di antara kita yang tidak menyadari atau kurang sadar akan berharganya waktu dan umur. Kita ini sering tell me, telat Mikir. Kemarin saya ngapain aja ya? Udah kelewat, baru aja inget. Udah habis, baru aja sadar. Akhirnya menyesal. Untuk memahami mana 1 detik, tanyalah pemain bola yang mencetak gol di detik akhir. Untuk memahami makna 1 menit, tanyalah orang yang tertinggal naik pesawat. Untuk memahami makna 1 jam, tanyalah seorang istri yang mencemaskan suaminya ketika telat pulang. Untuk memahami makna 1 hari, tanyalah buruh dengan gaji harian. Untuk memahami makna 1 minggu, tanyalah seorang editor majalah mingguan. Untuk memahami makna 1 bulan, tanyalah seorang ibu yang melahirkan bayi prematur. Untuk memahami makna 1 tahun, tanyalah siswa yang gagal dalam kenaikan kelas. Untuk memahami makna masa kecil, tanyalah seorang remaja yang mulai dewasa. Untuk memahami makna masa muda, tanyalah orang yang tua yang sudah beruban. Untuk memahami makna seumur hidup, lihatlah orang-orang yang sudah terbaring di dalam kubur. Subhanallah. Orang yang paling sadar akan berharganya waktu hanyalah orang-orang yang sudah mati. Karena mereka sudah merasakan begitu beratnya penyesalan dari menyia-nyiakan waktu ketika di dunia. Orang yang mati, amalnya sedikit, menyesal ketika meninggal karena ia sangat kurang amal solehnya ketika di dunia. Orang yang amal solehnya banyak, ketika mati menyesal juga karena masih ingin memperbanyak amal solehnya di dunia. Kalau yang sudah banyak amalnya saja ketika mati menyesal karena menyia-nyiakan waktu di dunia, masih ingin perbanyak amal soleh, lalu bagaimana dengan kita yang masih sangat sedikit amalnya? Maka sadarlah sebelum disadarkan. Lajeng ke? Lajeng. Uyo saya telah. Ya. Nate. Lajeng ke? Waktu itu modal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita manfaatkan. Semakin baik kita manfaatkan waktu, semakin dekat kita dengan kesuksesan. Pengen jadi orang sukses? Pengen. Pengen banyak duit? Pengennya rumahnya gede? Pengen. Pengen istrinya 4? Jangan ya. Pokoknya pengen jadi orang sukses ya. Tete pengen jadi orang sukses. Pengen suaminya ganteng. Pengen suaminya soleh. Pengen suaminya kaya. Pengen ya, kita semua pengen jadi orang sukses. Sukses dalam segala hal. Ilal juga sama, Ilal pengen juga jadi orang sukses. Masih terus berjuang ingin jadi orang sukses. Apapun cita-citanya, apapun keinginannya, untuk mencapai keinginan tersebut kita harus pintar dalam memanfaatkan waktu. ingin jadi tokoh agama harus pintar memanfaatkan waktu belajar berbagai ilmu agama. Ingin jadi TNI harus pintar memanfaatkan waktu untuk pelatihan supaya lulus tes.
Ingin jadi atlet harus memanfaatkan waktu. Ingin jadi dokter harus memanfaatkan waktu. Ingin jadi presiden harus jawab teh Memanfaatkan waktu. Ingin jadi hafidz Quran harus Memanfaatkan waktu. ingin jadi pengusaha harus Memanfaatkan waktu. ingin jadi seperti Ilal harus Meman- jadi orang kembar. Lajengkeun, Ajeng. kalau kita sudah pintar memanfaatkan waktu dengan usaha, dengan doa, maka Allah akan melihat usaha kita dan mendengar doa kita dengan menghadiahkan kesuksesan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Alamin. Jangan kira orang sukses itu hidupnya enak, tiap hari bisa santai, bisa rebahan, leha-leha. Tidak, orang-orang sukses itu hidupnya betul-betul sibuk, waktunya benar-benar dimanfaatkan. Misalnya panutan kita Pak B.J. Habibie rahimahullah, beliau dalam sehari tidurnya hanya 4 jam. Berapa jam, ah? 4 jam. AA berapa jam? 12 jam. Mantap. 4 jam, Pak B.J. Habibie. Sisanya 20 jam digunakan untuk aktivitas yang lainnya. Masya Allah. Kita ini kadang aneh, pengen jadi orang sukses tapi kebiasaannya tidak seperti kebiasaan orang sukses. Malah tidur melulu, kurang beraktivitas. Haben nagen pagi acak pesen dan sore baik. Aya nu kitu ah. Seueur. Bercita-citalah setinggi langit, tapi ingat kaki kita masih ada di atas tanah, masih ada di bumi. Artinya kita harus bersungguh-sungguh, berjuang keras untuk menggapai cita-cita kita yang tinggi. Sepengalaman Ailal itu, kalau dari sekolahnya, sejak sekolahnya dia sudah disiplin terhadap waktu, memanage waktu, pintar memanfaatkan waktu. Pas udah gedenya, jangankan ketika sudah dewasa, baru kuliah aja biasanya udah jadi orang sukses. Sepengalaman Ilal seperti itu. Makanya ini kalau teman-teman SMK Suryalaya, AA dan PT dari sekarang pintar memanfaatkan waktu, bersungguh-sungguh. Insya Allah nanti ketemu lagi sama Ilal udah jadi orang-orang sukses, amin. Amin. AA nanti ada yang punya perusahaan otomotif, amin. TT nanti udah ada yang punya hotel bintang 5. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Alamin. Ayo pemuda-pemudi, AA, TT, kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena waktu yang sekarang kita nikmati, khususnya masa muda, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dari semua umur yang kita lalui, itu yang akan dipertanggungjawabkan adalah masa muda. Masa muda. Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama bi Adam yawmal qiyamati min 'inda Rabbi hatta yus'ala an khamsin." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba dari sisi Tuhannya sehingga ia ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fima afnahu, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Wa an syababihi fima ablahu, tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan dalam hal apa ia belanjakan. Wa madza alima fima alima, dan tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan dari ilmu yang dipelajarinya. Dalam hadis tadi ada satu pertanyaan yang menyinggung anak-anak muda. Ada pertanyaan khusus tentang anak-anak muda di akhirat kelak, yaitu wa an syababihi fima ablahu, tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan. Kok dari semua fase kehidupan yang ditanya bukan masa kecil, bukan masa tua, tapi yang ditanya masa muda. Menurut Profesor Dr. Rogib Asirjani, pertanyaan ini Nabi Muhammad SAW mengkhususkan pertanyaan kepada anak muda supaya manusia sadar bahwa masa muda memiliki peran tersendiri dalam kehidupan manusia. Dari semua umur kita, dari mulai lahir sampai meninggal, yang paling berharga adalah ketika kita muda, masa muda.
fase yang paling berharga, di mana kondisi fisik masih sangat sehat dan kuat, pikiran masih sangat cemerlang, dan kelima panca indera masih sangat fungsional. Dalam seumur hidup, masa muda yang ini hanya sekali dan tidak akan kembali. Hanya sekali dan tidak akan kembali. Gak mungkin ya tetangga kita yang usianya sudah senja, misalnya 70 tahunan, kakek-kakek 70 tahun tiba-tiba besoknya berubah lagi jadi pemuda keren, pakai baju cinglet, celana chino, lagi makan cireng, cimin cilung, cipeng cibai, cilok cimol, cinta, cien tahu. Gak mungkin ya teh, masa muda tidak akan kembali. Saking berharganya masa muda, itu banyak bocil-bocil, adek-adek, gila sering lihat, sering dengar, adek-adek yang berandai-andai pengen cepet gede, pengen cepet jadi pemuda. Kak, aku pengen kayak kakak, pengen cepet gede biar punya apa sendiri. Abi mau yang enggal agung me jasa motoran. Anak-anak kecil, bocil-bocil pengen cepet gede, pengen cepet jadi pemuda. Juga saking berharganya waktu, banyak sekali di antara orang tua kita, ibu-ibu, bapak-bapak yang merindukan masa mudanya. Leres deh bu? Leres pisannya. Atau cobalah teteh-teteh tanya ke orang tua, tanya ke bapaknya, Pak, kira-kira bapak dulu rindu gak dulu sama masa mudanya? Jawab bapak-bapak teteh, tentu bapak dulu rindu. Ketika masa muda, bapak banyak kenangan indah. Di antaranya bapak di kantin pernah darmaji, dahar lima ngaku hiji. Atau misalnya bapak-bapak guru, ibu-ibu guru kalau lagi rindu masa muda kan biasanya lihat foto-foto kenangan ya bu. Kenangan-kenangan ketika masa muda sambil membayangkan berandai-andai. Meskipun masa muda tidak mungkin kembali. Bahkan sampai banyak ibu-ibu yang ingin tetap terlihat awet muda. Make upnya dipertebal supaya terlihat awet muda. Bahkan sampai banyak yang searching di Google, halo Google, tolong carikan saya ramuan alami untuk awet muda. Tring, ramuan alami untuk awet muda. Informasi terkait tidak ada, yang ada hanya tentang lato-lato. Kasihan deh lo. Masa muda tidak akan kembali. Bahkan banyak ya sepuh kita, kakek-kakek, nenek-nenek yang merindukan masa mudanya. Ada sebuah wawancara di salah satu acara TV. Seorang kakek, dia lebih suka hidup di zaman Belanda. Aneh ya, kalau kita kan lebih suka hidup di zaman sekarang, zaman setelah kemerdekaan, bebas sekolah, bebas beraktivitas. Tapi kakek ini lebih suka hidup di zaman Belanda. Padahal zaman Belanda itu kan zaman penjajahan, penuh penderitaan dan tekanan. Ketika ditanya, kakek, kenapa sih kakek lebih suka hidup di zaman Belanda? Ternyata jawab kakek tersebut, dulu ketika zaman Belanda, kakek masih muda, gigi kakek masih ada, makan apapun bisa. Kalau sekarang gigi kakek udah parotong, udah ompong. Ternyata kakek tersebut rindu hidup di zaman Belanda karena apa? Karena rindu masa muda. Subhanallah. Nah kita AAAA, TTTT, ILAL sekarang sedang menikmatinya. Masa muda, masa sih gak disyukuri? Saking energiknya masa muda, kata Syekh Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullah, usia muda ibarat matahari pada pukul 12 siang. Jam berapa? 12 siang. Matahari ketika pagi memang sudah terang tapi belum terik, belum menyengat. Matahari ketika sore memang terang tapi sudah mulai meredup. Terik tapi sudah mulai meredup. Tapi ketika jam 12 siang itu kalau kata orang Sunda lagi menterang, betul? Menterang, moncorong ya, lagi panas-panasnya, lagi terik-teriknya. Nah itulah kita, gambaran anak-anak muda. Kondisi yang sangat energik ada di masa muda. Dengan kondisi yang sangat energik, pemuda-pemudi TTTT ingin bisa apa akan cepat bisa. Ingin tahu apa akan cepat tahu. Karena ada energi, tenaga, kesehatan, kekuatan yang mendukung proses pembelajaran. Ada ide, tinggal tuangkan. Ada rencana, tinggal wujudkan. Ada gagasan, tinggal kembangkan. Ada jodoh, tinggal halalkan.
Lajengkeun. Teraskeun. Teraskeun. Halo telah wios. Bersabda, wasyababaka qabla haramika, dan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung masih muda, mempeng ngorak keneh, kita manfaatkan sebaik mungkin. Mempeng jag-jag keneh, kita manfaatkan masa muda untuk membangun fondasi, baik itu fondasi keilmuan, fondasi amal ibadah, fondasi skill, fondasi finansial dan lain-lain, supaya ketika di hari tua kelak kita tinggal menikmatinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau sudah tua nanti memang kita sadar akan berharganya waktu dan umur. Semangat ibadah pun menggebu-gebu ketika tua. Tapi sayangnya terkadang kondisi fisik kurang mendukung. Pengennya sih sholat tahajud lama tapi baru 15 menit sudah encok. Pengennya sih baca Al-Quran lama tapi baru setengah jam sudah batuk-batuk. Pokoknya di masa tua banyak hal yang kita nikmati ketika muda tidak ada di masa tua. Di masa tua banyak hal yang berubah. Orang tua ujur, pikiran, ngeblur, mata, lamun, pipi, kendur, makannya sering, bubur, bicara kadang, ngawur, kadang susah, tidur, jalan kadang, tersungkur, giginya banyak ya, gugur. Makanya di dalam kitab suci Al-Quran, masa tua disebut dengan ardalul umur. Disebut dengan apa? Ardalul umur. Ardalul umur, masa yang paling buruk. Kenapa? Karena di masa tua kita akan terhalang dari berbagai ibadah dan kita berlindung kepada Allah. Semoga masa tua kita tetap sehat dan bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah coba nih, udah pada tahu belum doa meminta kepada Allah supaya masa tua kita tetap bahagia? Belum? Tete udah pada tahu? Belum. Nah ini penting banget ya doanya. Boleh dicatat atau direcord. Kita sama-sama bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. minal hammi wal hazan Wa na'udzubika wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. minal ajzi wal kasal Wa na'udzubika wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. minal jubni wal bukhl Wa na'udzubika wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Artinya, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Kami berlindung kepadamu dari ketidakberdayaan dan sifat pengecut. Kami berlindung kepadamu dari sifat malas dan sifat pelit. Dan kami juga berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan masa tua yang menyedihkan. Semoga masa tua kita semua tetap sehat dan bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selain kondisi fisik yang masih sangat prima, yang menjadikan masa muda begitu berharga adalah kita, anak-anak muda A dan TT, sekarang kedudukannya sebagai generasi penerus. Masa depan agama dan bangsa Indonesia ada di tangan kita, anak-anak muda. Seiring dengan berputarnya bumi, waktu akan terus berlalu. Yang sekarang anak kecil, kelak akan menjadi pemuda. Yang sekarang pemuda, kelak akan menjadi orang tua. Yang sekarang orang tua, kelak akan menjadi kakek dan nenek. Dan itu sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah. Bukan hanya secara usia yang bergulir, tapi peran kita pun akan bergulir. Peran yang sekarang sedang dilakoni oleh guru-guru kita, orang tua dan senior kita. Tak lama kemudian peran itu akan mereka tinggalkan. Siapakah yang akan meneruskan perjuangan mereka ketika mereka berhenti? Baik? No. Anak kecil? No. Orang tua lagi? No. Kakek dan nenek? No. No. Yang akan menjadi pemimpin, pendidik, pengusaha beberapa tahun kemudian adalah kita, anak-anak muda. Bersiaplah para pemuda-pemudi untuk meneruskan para perjuangan pendahulu kita. Gugur satu